Dan yang diselamatkan dari salib menurut Islam adalah orang yang baik. Paham enggak? Ya. Jadi masing-masing orang baik. Kalau di Islam jangan langsung panjang kali dulu bikin dulu. Ini temanya maksudku, di Islam orang baik diselamatkan dari salib, di Kristen orang baik justru disalib. Nah, itu temanya. Oke, silakan. Kebetulan sebentar kan saya diskusi dengan Pendeta Buas dengan tema ini kan, jadi supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa ya udah bikin dulu timernya. Oke. Apa sih kayak orang haid kau? Santai aja. Berarti bikin dulu timernya. Oke. Ya Bang Rudi, bentar. Bang Juma belum dengar pengumuman saya tadi. Sudah 3 kali dulu. Bang Juma, Bang. Nanti Bang ada habis maghrib akan ada orang dari agama Katolik mau mualaf dan dia minta disadatkan oleh Bang Juma. Dia sering mantau-mantau room kita. Lanjut Bang. Ayo bikin timernya dong. Cepatlah. Iya, udah lapar kali aku. Mau masuk dulu si Juma ini. Habis maghrib Bang katanya Bang. Kayak mana habis maghrib? Enggak, beda. Habis Bang Ju ini belum maghrib. Tenanglah Pak Anabata. Kau kan mau nyaksikan juga. Ada orang mau mualaf. Ya sudah, bikin timernya mulailah. Kita berdebat lah. Ya Bang Juma, Bang. Mau pakai timer gimana Bang? Gimana? Dia minta pakai timer gimana? Boleh. Berapa Bang? Boleh. Berapa Bang? Terserah dari beliau. Kalau dia minta 1 jam 1 orang, boleh. Ya 1 jam. 2 menit aja. 5 menit. Lama kali 5 menit. 5 menit. Tiga, tunggu aku cari dulu timer di HP-ku. Si Anabata ini sibuk kali timer. Di HP-ku gak ada timer loh. Bikinlah. Sabarlah Baluap. Oke. 3 menit ya. Masya Allah. Oke, mulai. Oke, silakan. Siapa duluan? Disitulah duluan, karena kamu yang menguasai materimu tentang ini. Oke, baik. Ya. Oke, horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anabata kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Sabar, Bang Juma mental. Belum apa-apa, udah dilaporin. Memang kurang kerjaan kali kalian. Kabur, bilang aja kabur. Guru udah kabur ya Baluap. Gara sejarahnya guru udah kami kabur. Bilang aja kabur, banyak kali ceritanya. Gak ada sejarahnya Baluap, gak ada sejarahnya. Kabur sudah, bilang aja kabur. Baluap, gak ada sejarahnya Garuda kabur. Kabur itu, banyak kali ceritanya itu. Pengecut kau cuma. Baluap. Penonton menunggu pengecut kau cuma pengecut. Baluap, lu sepak kok nanti. Kabur juga dia. Ya. Mau paling benci ya. Bilang aja kau mau kabur Baluap, kau tuduh Bang Juma kabur. Bahlol. Mau debat aja, tidak usah pakai mainkan psikis. Itu paling benci saya kalau begitu. Dia minta timer, dia bilang baju Baluap. Ini Gurunda ada naik. Mana dia? Malah kabur dia Bang. Dibilangnya Bang kabur, depannya dia yang kabur. Astagfirullah. Udah dapat 1K kabur dia. Oh, dijambak lagi lah. Gak ada Bang, kabur dia. Apa alasannya kabur? Katanya abang kabur. Mati meja. Itu kan komal saya kan selalu ini, akun saya kan selalu satu paket dengan manusia-manusia laknat yang selalu ngelaporin. Udah dinaikin lagi di DM atau apa kayak yang tahu nomor HP-nya suruh ke sini. Atau dia sholat maghrib dulu. Coba teman-teman yang di bawah tolong di DM beliau, Bang Suma udah naik kembali bilang. Akunnya tadi dimakan sama ini Parakang bilang gitu. Barusan saya cek kontak saya Gurunda, ternyata kontak nomor WA saya itu isinya manusia semua, kotoran bernyawa nggak ada kayak dia. Jadi maaf, nggak ada emang.
Yang lain, teman-teman di DM aja dong. Di DM bilang, sampaikan bahwa gurumu sudah siap. Penginjilan sudah mau dimulai, bilang. Gak nyut. Dia nunggu Bang Juma berjam-jam katanya siap. Baluap. Dia kan tahu aku lagi di report itu pasti. Kok kayak gitu dia? Enggak, iya katanya Bang Juma kabur taunya dia kabur juga. Nih, Oh, dia bilang Bang Juma kabur, dia yang kabur. dialah yang kabur itu pasti. Tadi dia nunggu aku lama, kenapa giliran sekarang nggak mau nunggu lama? Coba di ini aja lagi. Siapa yang ada nomor HP-nya? Aku nggak punya nomor HP-nya Bang. DM. DM. Anak Saya tahu bahwa dia mikir Bang Suma akan menggulung semua debater Kristen dengan tema ini. Ada berapa materi Kristen yang kita gulung dengan materi ini? Bahwa yang mereka sembah itu adalah Yudas. Udah berapa orang? Nah ini dia pikir, waduh berat ini, terlanjur diiyakan. Karena kenapa? Materi ini luar biasa materi ini. Karena ternyata yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Terbukti dengan akurat. Atau jangan-jangan dia malah buka komal Bang, weh. Kabur kok yang malah kok buka komal dasar baluap bilangnya. Woi, dan ikut typing. Kabur kau. suruh ke sini dah. Nah, dia Kabur tadi itu gaul. dia Sini sama Bang Juma. dia buat rusuh tadi rencana biar di-kick. Nah, kalau sudah di-kick aman dia, kan tidak malu, ya kan? Kalau jadi cari kesempatan untuk kabur. Makalah tuh betul lah apa yang Allah sampaikan. Allah berikan bocoran. Jikalau engkau takut kepada orang-orang kafir itu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut dari kamu. Jikalau kalian letih menghadapi orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih letih dari kamu. Itu Allah yang berikan bocoran. Jadi benar sudah. Panik duluan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, nih beberapa hari dia Jangan menelpon saya, Jangan panggil tapi saya saya Tuan Guru kalau ada Bang Jumaah nggak enak jadi. ya kan kami sering pacaran kalau malam tuh Akhi Azuma, ya kan. Berapa hari saya ditelepon itu saya tidak pernah kedengaran, ya kan, karena saya selalu pingsan duluan. Nah, terus meraju beliau. Berapa hari ini saya cek tidak ada nelfon. Mungkin ngajak putus cinta mungkin. Apa orang Gitu ya. kita sudah selesai ngobrol situ baru hadir datang nelpon. Ngapain orang? Banyak Gimana typing sehat dia semuanya? kabur. Tapi gak dibaca dia. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Theodor. Kak Hesti, Mana kamu kau bilang kau mau diskusi sama Bang Juma, ternyata kabur baluap. Dia yang Mana ada dia kabur? Sini kau sekarang. Mana itu? Undang mana kau undang? Udah kau masuk aja ke room yang tadi. Kau bisa masuk kan tadi? biar ku gabungkan. Gak bisa baluap. Kau naik sekarang. Baik cita kau. Naik kau sekarang ke sini. Naik kau. Kau ngajak PKS. Malah aku diturunin. Apa di sana? hanya mau naikkan viewersnya ya Kak Hesti ya. Iya, nggak berani lagi dia. Anak bata itu debatnya kayak anak-anak. Ditanya apa, jawabnya apa. Emang goblok itu anak bata. Sama saya aja kabur waktu itu tuh. Nah, Dia- tadi juga itu apa Ustadz Sugi, dia tadi diselamatkan juga sama Uti Rahmah sama Akhi Ardiansah tentang tidak ada nabi selain daripada dari bangsa Israel. Orang jelas-jelas di kitab mereka, di kisah para rasul itu ada, bahkan ada orang kulit hitam jadi nabi, orang Nigeria itu, ya kan? Si Emang Nigeria. William itu siapa? William itu siapa? William itu siapa? Emang orang Apakah Israel Yahudi? William? Nah,
Terus ada Nabi siapa namanya tuh? Duh, lupa saya. Nabi siapa? Orang Yahudi sendiri mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Lah ini orang penumpang gelap, nggak jelas, nggak ada hubungannya dengan para nabi, sok-sokan lebih hebat daripada agama-agama Abrahamik. Itu loh. Ini memalukan sebenarnya. Mereka itu penumpang gelap. Tuhan juga nggak punya, nama Tuhan itu nggak punya mereka. Tuhan juga dompleng, kitab suci dompleng. Ya, tapi kok sok-sokan gitu. Oten ini heran saya. Nah, jadi Oten ini anu ya. agama paling miskin. Jangan Ya. jauh-jauh Bang Musa. Ishak itu bani apa? Ishak, Ibrahim, Nuh itu bani apa? Ya. Kan Ya. gitu, nggak usah jauh-jauh kita. Karena adanya Bani Israel ini kan dimulai dari Yakub, ya kan? Anak Aki Yakub Musa dan izin dulu Yakub. Bang Uang Bodo izin dulu ya. Saya izin turun KSI, Bang Zuma, Monggo. Ustadz Sugi, Bang Theodor, Bang Ardiansa, Bunda Rahma, Aki Musa, Uang Bodo. Saya izin turun ya, supaya ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, saudara Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Pak Bom belum maju ini Bang Zuma. Emang berani? Tadi Bang kedatangi. Juma sama Bom. Bang Juma dikik. Ngelihat gayanya Bom kemarin di video orang. Ke YouTube kita. Ayo. Lucu ya. Aku udah di sini, ngapain ke YouTube? Tadi katanya si anak batas 1 jam pun kutunggui katanya dia. Dasar. Udah dibela-belain pun di sini. Dasar maling ayam. Kalau sama anak Batak itu jangan mau diajak pakai timer. Dia bisa ngelantur, enak, bebas ngelantur. Jangan mau timer. TikTok aja. Kalau TikTok mencret ya. Ya yakin mencret. 3 Karena menit akan tadi. kita kejar kan. Begitu dia ngomong, kita langsung tanya data. Kelimpungan itu dia di situ. Makanya dia takut kalau diajak TikTok. Nggak berani dia. Kalau timer ya dia bisa ngelantur senaudel. Karena nggak ada yang negor. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Kayak tadi tempat ibadah orang Belanda itu apa? Masjid kan koplak kayak gitu tuh. Oh, Bang Stalgi tahu itu tadi. Saya di bawah dari tadi nyimak saya. Cuma saya males naik, ada orang kayak gitu. Aduh, nggak level. Nyimak juga saya. Oke, ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik sambil menunggu habis maghrib akan ada orang yang mualaf dari Katolik. Dia kan pernah kabur dari saya itu. Waktu itu gara-gara dia mengatakan nomos itu menurut Warokoh itu iblis. Saya kejar, di mana datanya? Ini saya baca nggak ada di situ. Ayo mana? Ku kejar terus kabur dia. Orang saya di roomnya aja saya di-kick kok. Ustadz, jangankan guru-guru, saya aja di-kicknya di komalnya itu. Tanyai kalau tak percaya, di-kick. Aku aja ngasih tahu Bang Juma nunggu dia, aku malah di-kick. RK gimana Bang Zuma? Sampai tuh RK. Bang, nggak mau dia juga sama aku. Dulu sudah pernah masuk di komalnya dia, aku sudah buka kamera, dibilang buka kamera. Sudah terbuka pun dibilang buka kamera. Ayo, Sama saya kan mencret tuh sama saya itu si siapa? RK itu kan. Itu duel sama saya itu mencret ya. ayo Ten. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi itu temanya Yesus atau Yudas disalib.
Masuk Kristen yuk, yuk kita masuk Kristen. Naik kau sini kalau berani. Ayo Mau coba. jadi gila. Dia typing gitu. Mau jadi gila. Otak jadi nggak waras. Ya. Itu ada typing. Ayo masuk naik kau sini kau berani. Nyuruh-nyuruh masuk Kristen yuk. Naik. Malah kabur. Ayo. Pasien. Nah, anu dia ngajai bodoh sampai mati. Siapa yang mau? Udah sama nanti. Orang yang udah Kristen aja keluar dari Kristen kok. Ngapain kita ke Kristen? Aku aja dibilang murtad sama si anak Batak. Ayo, nah giliran Bang Jumanya ada pada kabur. Memang baluap Glembah. Biar nggak ada, suruh panggil sini, suruh panggil sini. Oke. Nah, teman-teman, ini agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan. Waalaikumsalam, Anang. Pada dia Udah datang anak Bataknya. belum. Emang berani. Oke. Waktu diskusi sama Ustadz Ali itu, Bang Ali itu, Ustadz Sugi ada nggak di situ? Yang dia Enggak. ngelantur sana ngelantur sini. Enggak tahu saya. Kemot ada. Saya nggak pernah apa nyimak dia, males. Itu bahas ya, Ngomongnya gitu. jatah kemana-mana. Ayo. Benar. Buka koma blokir permanen satunya ngapain? Ini aja tadi kena peringatan, alhamdulillah bandingnya diterima. Kamu nggak pernah diterima tuh saya. Caranya gimana? Oke. Baru 23 baru bisa live. Ya Allah Oh berapa ini hari. sini, buka on cam sekarang Bunda Rama, biar aku kasih tahu caranya. Aku nih kena peringatan tunjukin. Oh, oke. Oke. Mana anak Bataknya nggak ada kok, saya lihat di sini dapur mana dia. Bang Juma lagi cuci piring, Bang. Ya, maklum lah orang di rumah nggak ada Bang, nggak ada jadikan aku pembantumu, Bang, biar aku cuci piringmu, Bang. nggak ada asisten di rumah itu Bang Juma itu. Nggak punya asisten beliau itu. Kok sama Bang Zuma kayak saya Bang? Cek. Bom. Musul juga nih akhirnya. Nih, Buka yang kena peringatannya kan, lihat detail. Buka, lihat detailnya. Nah itu, turunkan, naikkan ya, buka itunya. Banding, itu udah Bunda Rama udah terima banding. iya udah tapi ditolak. Iya, seharusnya sebelum ngetik itu kasih tahu aku, kalau udah kayak gitu nggak bisa. Oh, Ya. Jangan diapain dulu bandingnya, baru kasih tahu aku. Gitu. apa tuh caranya? Kalau tadi Kan udah jawab ditulis. dulu dia tidak, jawab dulu kan. Nah, nanti ada katanya, Anda menerima nggak laporan ini? Kan 1A, 2-nya tidak, jawabnya tidak. Terus apa alasan tidak? Jawabannya di nomor 2. Tekannya nomor 2, habis itu kirim. Baru udah dikirim, maju bandingnya tekan terus kirim. Udah selesai. Oh, oke. Oh ini dia. Mohon maaf ya, Bunda Rama, mohon maaf aku turunkan ya. Ini Bang, ternyata roomnya sepi Bang. Akhirnya dia masuk lagi ke sini Bang. Ini dia Bang, pasienmu yang kabur tadi Bang. Silakan Bang Juma. Apa sih? Kasih kerjaan aja. Silakan. Bukan. Ada tadi yang berpesan. Kau ditunggu Bang Juma itu, rupanya si Juma tadi bukan kabur katanya. Entah sholat lah, apalah dibilang gak kerja. Kalau itu tadi aku bilang baluap.
Allah, Aku pikir tadi itu kamu memang model gini bang. Aku kan udah satu memang jam model bacot kafir tuh begitu, banyak gaya. Aku udah nunggu tadi 1 jam. Tapi faktanya giliran udah mau siap-siap kok tiba-tiba turun. Kan macam anak-anak kayak gitu. Paham ya? Siapa yang mau percaya dengan ucapanmu itu? Orang Siapa yang mau rekaman percaya? ini kan aku rekam. Ini kan aku rekam sekarang. Udah Siapa yang mau percaya? Lanjut, sudah. Ini akun Bang Suma 2 yang tadi itu Ayo. 01 dimakan sama baluap akunnya. Udah. Kalau masalah 01 itu udah kalah lah itu. Udah menang 02. 01 udah kalah. Hidup 02. Yaudah ini cepet. Ayo. 5 menit aja bikin biar agak lama sedikit. Iya, Apa kelamaan kamu ngapain jualan obat? Oke, baik. 3 menit. TikTok aja, TikTok. Kalau pakai timer itu anak bata itu apa melintir itu. Jangan kau Kau paling takut kalau TikTok kau paling takut kalau TikTok. Jangan TikTokan sama saya yuk, berani enggak? berani, kenapa enggak TikTokan berani? kita. Semua kalian. Ya udah TikTokan kita ya. Semua Enggak usah pakai timer, TikTokan. Jangan kau beri cuma, jangan Kamu aja lari waktu itu sama saya gitu. Juma. Jangan kau lindungi si Juma. Ngapain saya lindungi si Juma? Gaya Ngapain saya lindungi? Jangan kau lindungi si Juma. Udah, cukup lah. Gimana? Kalau kamu aja lari dari saya waktu itu gitu kok. Mana lari? Kubel-bel kalian semua Pak kubel-bel. De, kita biarkan aja dia diskusi sama Bang Juma, Pak De. Ya. Oke. Udah mulai datang lagi ya yang Yaudah ini dibiarkan ini. Oke, mulai. Oke, kawan-kawan. Kalau di dalam internal Kristen, Yesus itu ya disalib. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, itu kan masih simpang siur sampai sekarang. Dan itu ada di luar Kristen. Contoh Islam yang sampai sekarang tidak tahu siapa yang diserupakan. Ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Yudas. Nah, masalah itu kan ada di luar Kristen. Kalau di dalam agama Kristen, ya jelas sekali yang disalib itu adalah Yesus. Nah, apakah Yesus itu benar disalib? Iya. Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang dari alam kubur. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Dalilnya ada di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, mati, dia turun ke alam maut, ke alam kubur itu. Dia membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Dibangkitkannya dan dibawanya ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami siksa kubur. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Sehingga kita tidak turun ke alam maut. Kita akan selamat karena kita memiliki jalan yang lurus itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui jalan yang lurus, kalau kita mati jadi apa? Kawan-kawan, suster ngesot, dia cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, maka dia gentayangan. Sundel bolong, itu cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, makanya dia gentayangan. Malah cerita hantu, koplo. Demikian. Loh, kayak mananya? Waktu belum habis kok. Waktu belum habis kayak mana sih? Maka kawan-kawan kalau mati tidak mau gentayangan, peganglah juru selamat itu, jalan yang lurus itu. Berapa banyak pocong di Indonesia ini? Karena ketika mati tidak memiliki juru selamat, makanya banyak setan. Karena mau ke surga nggak bisa, nggak tahu jalan yang lurus. Nah, berbeda dengan orang yang sudah tahu jalan yang lurus itu. Contoh saya orang-orang Kristen, makanya nggak ada hantu kan, yang berbau-bau Kristen kan nggak ada hantu. Kenapa? Karena ketika mereka mati, mereka itu tahu jalan yang lurus, mereka ke surga. Nah, itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Itu sebagai pembuka. Silakan. Oke. Baik. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah Bani Israel menurut Al-Quran muncul orang-orang yang ingin menipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membolak-balikkan cerita tentang penyaliban, tujuannya untuk menipu. Ajaran atau apa yang disampaikan oleh saudara anak Batak tadi itu ajaran yang muncul dari Vatikan, itu bukan muncul dari tengah-tengah Bani Israel. Yang dia paparkan tadi itu ajaran orang Vatikan tuh, bukan ajaran Bani Israel. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penyaliban itu terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, bukan terjadi di Vatikan. Maka kebenaran tentang penyaliban harus merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Karena muncul penyesat di tengah-tengah Bani Israel yang mengolah penyaliban itu menjadi sesuatu alat untuk menipu umat manusia. Maka Al-Quran kemudian datang untuk meluruskan tipuan-tipuan mereka. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiraka minal ladina kafaru. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Wahai Nabi Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu kepadaku dan mensucikan dirimu dari orang-orang kafir laknatullah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sekarang kita uji Al-Quran ini. Apakah benar bahwasanya di tengah-tengah Yahudi ada kejadian penyaliban di mana yang disalib ini bukan nabi, di mana yang disalib ini bukan rasul. Ternyata terbukti yang disalib itu menurut kitab mereka yang suka menipu, tetapi Allah mutar balikkan tipuannya itu adalah yang disalib adalah manusia terkutuk. Jadi yang disalib itu bukan nabi, yang disalib itu bukan Mesias, yang disalib itu bukan Al-Masih, yang disalib itu bukan daripada Rasul Allah, bukan Rasul Tuhan, tapi manusia yang terkutuk. Nah, itulah yang disembah oleh yang melakukan makar terhadap Tuhan. Al-Quran mengatakan bahwasanya fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Maka orang-orang kafir laknatullah alaihi yang menjual penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi dijual ke orang kafir Vatikan, dianggap bahwa penyaliban itu kemudian adalah sebuah kebenaran untuk membebaskan manusia bahlul dari dosa. Padahal tak ada hubungannya. Penyaliban itu murni karena keingkaran mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ternyata penyaliban itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu, bahwa penyaliban itu untuk menghapuskan dosa. Padahal apa kata Allah? Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka orang-orang yang kemudian mengedit penyaliban itu kemudian sebagai bentuk jalan keselamatan. Kata Allah, aku mengasap mereka dari sejak asapan keras di atas muka bumi ini. Jadi kenapa mereka? Oke. Thank you. Baik. Siap. Ya, oke. Aku sudah membukakan dalilnya tadi ya, bahwa memang tujuan Tuhan Yesus itu untuk turun ke alam maut. Nah, dan penyaliban itu terjadi pada abad pertama kan. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Kenapa tidak bisa dibohongi, kawan-kawan? Karena Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah. Ada Pontius Pilatus, ada Kaisar Romawi, ada gubernur Yudea, ada kerajaan Israel yang terjajah. Jadi kalau berbicara tentang siapa yang disalib, tentu saja yang lebih akurat adalah Kristen. Oke, sekarang kita tutup Alkitab. Dan kita tutup, Quran nggak usah kutunjukkan. Kita tutup kedua kitab suci ini. Kita tanya sejarah siapa yang disalib. Yang disalib itu Yesus. Tanpa kitab suci pun, yang disalib itu Yesus karena dicatat oleh sejarah. Nah, terkadang kawan-kawan, kita harus jujur belajar kitab suci. Kalau kawan-kawan mempercayai Al-Quran untuk membicarakan apa yang terjadi di abad pertama, bukankah itu salah? Al-Quran itu baru ada abad ke-7, katakanlah abad ke-6. Karena Muhammad lahir 572. Sudah? Dia menerima wahyu 613. 40 tahun kan? Nah, masa patroh lagi.
Katakanlah abad ke-6 Al-Quran itu ada. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita percaya untuk membahas peristiwa yang terjadi pada abad pertama? Sementara pada abad pertama sudah ada yang mencatatnya kitab suci. Sudah. Nah, apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang prematur kalau berbicara tentang masa lalu. Gitu ya, contoh nih. Di Al-Quran dikatakan semua Islam, Adam Islam, Abraham Islam, nabi-nabi terdahulu Islam. Faktanya tidak ada orang Yahudi yang ke Ka'bah. Artinya keprematuran kitab suci Al-Quran ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Kalau di dalam Alkitab jelas sekali kawan-kawannya ketika Yesus disalib, bacalah di dalam Injil Matius. Atau kalau kita mau berbicara tentang orang Israel, bacalah di dalam Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Artinya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ketika dia selesai berkhotbah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Sebab mereka lah yang menyalibkan demi keselamatan mereka. Itu, silakan. Sabar ya. Silakan. Penyaliban menurut si anak bata untuk masuk ke alam maut. Ini ajaran Vatikan. Kemudian berbicara mengenai sejarah. Kalau berbicara mengenai sejarah berarti harus masuk ke dalam tanah Yerusalem. Tuan rumah di sana itu adalah Yahudi. Tanya kepada Yahudi, apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar? Ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Yang mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa diturunkan mayat ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, orang yang dikutuk tak boleh mayatnya lama di atas tiang salib. Dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu. Artinya, mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan. Permasalahannya sekarang, mayat ini kenapa dikutuk? Mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? Ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi. Apa katanya kitabnya orang Yahudi? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin, halilintar. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15. Siapa yang menerima suap di situ? Pak Bom-Bom, anak bata, atau Yudas, atau Yesus? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa jawabannya? Matius 26 nomor 15. Yang menerima suap di situ adalah Yudas Iskariot. Jadi menurut tuan rumah, yang mati terkutuk adalah yang makan suap, yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh
Elohim, maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan demikian. Oke, 2 poin sudah dia KO. Oke, baik. Ya, tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang. Itu ya, contoh kalau kawan-kawan itu membunuh, maka kalau kawan-kawan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan. Nah, orang tidak bisa mendakwa lagi, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Anak Batak kan pernah membunuh, kenapa kau bawa dia ke surga? Kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengganti dosa-dosanya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu. Tetapi memang penyesat itu selalu ada. Karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya. Lihatlah para orang yang mengelilingi bilik pengikut Nabi dari padang gurun itu. Contoh seperti si Juma ini. Dia adalah penyesat yang luar biasa. Bacalah di dalam Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai karena memang itu penyesat. Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia. Tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang. Memang ini harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia. Karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun. Dan satu-satunya nabi palsu yang diracun, kita tahu kan siapa kan? Satu-satunya nabi palsu dari padang gurun, kita tahu siapa kan? Satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik, yang mengelilingi bilik, kita tahu kan? Nah, jadi, semoga kawan-kawan bisa berpikirlah. Keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis. Dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini? Dengan cara mengutus suruhannya. Di mana iblis berada? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di dalam goa. Nah, nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa. Makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu. Sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Tetapi setan tidak akan mau. Karena siapa nanti keturunannya? Siapa nanti kawannya di neraka? Maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini. Dengan cara apa setan? Dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu. Sehingga keselamatan itu bisa buyar. Berpikirlah saudaraku. Inilah jalan yang lurus yang kalian cari-cari. Gak ada yang lain. Daripada kalian kalau mati gentayangan, arwah kalian itu gentayangan, terimalah jalan yang lurus itu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara lari kemana-mana, padahal fokus kita yang di atas tiang salib, bukti ketidakberdayaan untuk membantah ya. Lalu kemudian lagi-lagi anak bantah ini mengatakan tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk Taurat. Ini ajaran paganisme, ajaran Romawi lagi. Jadi sudah 3. Yang tadi ajaran Romawi 3 di bawah. Ini yang ketiga ajaran Romawi lagi. Menghapus, Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan yang punya kitab mengatakan Taurat itu kutukan? Itu nggak ada. Justru yang punya kitab jelas menerangkan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Tetapi ajaran paganisme Romawi mengajarkan salib, Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan Taurat. Ini ajaran somplak, ajaran sungsang. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Jelas itu, dalilnya ada.
Jadi yang terkutuk adalah yang tidak mempraktekkan Taurat. Kalau di ajaran pagan, Yesus yang adalah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib diajarkan bahwa Yudas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Ini murni ajaran Romawi, ajaran paganisme, ajaran pagan yang dijual. Karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya. Hampir ratusan tahun. Muncul Kristen kemudian menjual Yudas dengan nama Yesus kepada Romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Inilah yang terjadi. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu, nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan? Kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik di situ dia di padang gurun dia. Damsik mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah pendiri agama Kristen, yaitu Nabi Saulus. Nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabinya orang Romawi. Dan kata Yesus, apabila ada yang berkata di padang gurun, berkata di padang gurun, di sini ada Mesias, dan berkata di dalam bilik penjara, di sini ada Mesias, jangan kau percaya. Nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Nabi Paulus bertemu dengan Mesias, Yesus. Saulus, Saulus, siapakah engkau? Hantu, akulah Yesus yang kau nih ya. Oh, sudah habis. Oke, gugur lagi ya, masuk ke sesi ketiga. Tentu saja. Gugur lagi. Nanti tanya jawab ya. Iya, Sebentar saya mau gugur lagi. Taruh bang. Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Nah, udah biar waktuku sekarang, biar jangan Gugur lupa. lagi. Dipakai aja siapa yang ngambil? Ini kan belum jalan waktunya. Penonton, biarkanlah aku ngomong, biar jangan lupa penonton. Sudah? Siapa yang larang ngomong? Diatur dulu habis sesi keempat. Sudah 3 menit. Ngapain sih? Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Silakan. Gugur lagi. Takut kenapa sih takut diatur? Waktumu nggak jalan loh. Ya silakan. Kemiut. Oh, muka kotak kemiut. Ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya. Contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu akan diracun. Yang diracun itu Muhammad. Hanya Muhammadlah nabi yang diracun. Mana ada nabi yang lain diracun? Sudah? Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu diracun. Muhammad diracun. Matius 24 ayat 26. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di dalam bilik. Nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad. Bilik kok penjara, kok nggak sekalian aja bilik bambu? Apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar, bilik bambu? Bilik maksudnya Ka'bah. Itulah bilik yang segi 4 kotak itu. Yang mengelilingi itu kan Muhammad. Sudah? Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu diracun, yang diracun Muhammad. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun, Muhammad dari padang gurun. Ada biliknya. Yang ada biliknya Islam, Muhammad. Sudah. Jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah. Oh, bilik itu penjara. Kamar juga bilik. WC juga bilik. Jangan seperti itulah. Ini yang substansi tentang keimanan. Bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya Ka'bah. Berbicara bilik kok penjara, berbicara bilik kok bilik bambu. Yang memang Kenapa kok jadi curhat begitu? Sebentar bro, tunggu habis waktuku. Jangan diganggu, biarin. Alah, kayak mananya? Jangan nyeletu-nyeletu lah. Sudah? Ini bilik yang substansi tentang keimanan. Bilik kok penjara? Apa hubungannya penjara dengan keimanan? Apa hubungannya bilik bambu kamar dengan keimanan? Bilik itu Ka'bah. Kan udah jelas itu. Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun dan ada biliknya kan? Lihat ia di dalam bilik. Sudah? Nah, jadi jangan akui sajalah. Atau gini,
Lakum dinikum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Selesai. Urus agama masing-masing kita. Tapi kalau mau dikonvertir agama Kristen dengan agama Islam, wah, tajam kali. Makanya firman Tuhan berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih bagus pisahkan antara agama Kristen dan agama Islam. Kalau digabungkan, ya kena Muhammad. Karena di dalam Alkitab jelas sekali nabi palsu itu ada. Contoh Wahyu 20 ayat 10. Raja setan dan nabi palsu dui tunggal. Hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam syahadat kan. Asyhadu anna ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua ini bisa dipisahkan. Tentu saja nggak bisa sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10. Itu, silakan. Oke, baik. Bang Juma, izin dulu Bang Juma. Iya, Sebenarnya silakan. ini topiknya apa sih? Salib. Kemana-mana gitu. Dia nggak berdaya dia. Topiknya nggak ada loh. Silakan. Nggak berdaya dia. Jadi yang dikatakan di dalam Matius 24 itu di dalam bilik. Di dalam bilik, bukan di luar bilik. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Ka'bah, nggak pernah. Yang menerima di dalam bilik itu kamar kan? Bilik itu kamar. Artinya apa kalau bilik itu? Bilik ini artinya ruangan kecil. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ruangan kecil, siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil? Itu dulu. Sel penjara, sel penjara. Siapa yang menulis kitab Filipi? Ayo, yang menulis kemudian Efesus ketika dia dipenjara di Kaisarea, ketika dia dipenjara dalam Roma. Jadi bilik yang dimaksud di sini jelas adalah kamar-kamar rahasia. Oke, bukan dalam Ka'bah. Rasulullah tidak pernah menulis dan menerima wahyu dalam Ka'bah, nggak ada. Yang menulis kemudian di dalam kamar, di dalam bilik itu adalah Paulus. Surah apa yang ditulis? Korintus, Filipi, Efesus dan seterusnya termasuk Roma. Mampus sudah. Oke. Kemudian nabi palsu digantung, disalib, mati makan racun. Baca kitab Yeremia tadi itu jelas nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Bukan dari Arab, dari Yerusalem. Baca kitab Yeremia secara lengkap. Lagian di situ matinya karena minum racun. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yudas di atas tiang salib. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus dalam kurung Yudas meminum anggur asam itu, ia berkata sudah selesai. Dia pun tunduk dan matilah dia. Minum racun asam anggur. Jadi yang nabi palsu itu yang mati disalib di abad pertama di tengah-tengah Bani Israel. Dor. Sekarang gini, untuk supaya kita bisa mengetahui titik kebenarannya. Di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara yang nanti kita akan bahas, siapa yang mati terkutuk ini? Yudaskah atau Yesus? Kalau Yesus, apa sebabnya dia mati terkutuk? Kalau Yudas yang mati terkutuk, apa sebabnya? Sertakan dalil. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap dan siapa seseorang yang tidak bersalah yang akan dibunuh? Ini yang perlu Anda pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara yang jelas menerima suap itu adalah Yudas, tertulis di dalam Matius 26 nomor 15. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka tentara Romawi berkata, aku akan memberikan suap kepadamu 30 perak uang, wahai Yudas. Siapkan 3 menit. Aduh, siapkan itu jawabannya. Pertanyaannya Bang Juma, masih diingat ya? Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Ini dijawab dulu, baru komentar. Silakan. Oke. Di dalam kitab para nabi jelas sekali dituliskan ya bahwa Yesus itu harus mati. Sudah, saya baca di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu yang nulis Nabi terdahulu. Nah, jadi silakan olok-olok Tuhan Yesus, silakan. Memang udah tertulis kok bahwa Yesus itu akan dihina, enggak apa-apa, demi keselamatan kita. Supaya kita tidak mengalami siksa kubur. Gitu loh. Kalau selama ini saudara-saudara berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu. Baca apa kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi para si Juma akan membelokkan supaya saudara-saudara semua tidak memiliki jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu yang menyelamatkan kita dari alam kubur itu. Itu ya. Nah, berbicara tentang nabi palsu, kau tidak konsisten. Di satu sisi kau mengatakan nabi palsu itu yang disalib. Sudah, di satu sisi kau katakan nabi palsu itu Paulus karena di dalam bilik. Gak boleh gitu dong. Nanti kau bilang pula karena diracun. Oh, Mirna diracun, Jessica Kumala Wongso meracun Mirna. Oh, berarti nabi palsu itu si Mirna. Enggak boleh dong plan-plan. Kalau di Alkitab jelas nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Yang berasal dari padang gurun Muhammad. Dan ada biliknya. Lihat ia ada di dalam bilik. Yang pergi ke bilik itu kan umatnya Muhammad. Jelas kan? Yeremia 23 ayat 15. Yang diracun itu siapa? Muhammad yang diracun. Ada nggak nabi di muka bumi ini yang pernah diracun? Nggak boleh. Karena yang diracun itu harus nabi palsu. Karena firman Tuhan itu kekal. Sudah, Wahyu 20 ayat 10. Coba baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu. Nah, binatang dan nabi palsu. Siapa binatang di situ? Wahyu 12 ayat 9. Raja setan. Di mana posisinya? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Raja setan itu ada di dalam goa. Siapa yang bertapa ke dalam goa? Muhammad, Sahih Bukhari 3. Kan Muhammad yang bertapa ke dalam goa itu, goa Hiro namanya. Barulah pulang dari situ dia kan bertemu dengan Namus. Coba baca dalam Sahih Bukhari 3. Stop. Makanya aku bilang lebih bagus. Stop. Oke. Ini Dia keeroran nggak jawab yang pertanyaan dia nggak jawab pertanyaan, lanjut. yang keempat nih, ya. Dia mengatakan Yeremia 23 nomor 11 itu nabi palsu. Nah, kita baca ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem. Kasihan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya, mampus. Yudas dari Yerusalem, Paulus dari Yerusalem, baginda Rasul Muhammad SAW dari mana? Dari mana? Dari Yerusalem juga, dasar murid bom-bom. Lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26, di sana bahasa Yunaninya adalah temeion. Temeion artinya bukan taimeong, bukan, tapi yang dimaksud temeong di situ adalah dalam kamar. Dalam kamar. Kapa itu bukan kamar, kucluk. Yang dikatakan kamar di dalam kamar itu penjara. Penjara itu adalah kamar-kamar penjara. Di mana Paulus menuliskan surat-suratnya? Di dalam kamar. Dasar muridnya bom-bom. Jadi kamu harus banyak belajar. Lalu Anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yesaya 53. Dasar kucluk. Kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan nubuatannya jelas tertulis di Yohanes 11. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bagaimana ini? Wahai orang Farisi, wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala. Bagaimana ini? Yesus kalau kita biarkan, maka Yesus akan semakin banyak pengaruhnya. Dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita.
Jadi bagaimana sekarang? Supaya bangsa kita tidak dirampas, maka Kayafas membuatlah nubuatan. Maka apa kata Kayafas pada saat itu? Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga. Bukan dari kitab Yesaya, tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat, ngarang-ngarang nubuat. Yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu. Bukan untuk Batak, bukan untuk Toraja, bukan orang Indonesia. Lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma. Jadi tidak ada nebus dosa. Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya dan merampas bangsanya. Maka mereka sepakat, Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana kemudian tindak lanjut mereka? Karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Kenapa? Karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan, Pilatus mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan orang Farisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena nubuatan Yeremia, Yesaya 53, bukan karena nebus dosa. Nebus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi, tak ada di Yerusalem, tak ada di Yahudi. Tangkap lagi dia. Habis. Hancur lagi. Baik. Tentu saja dalilnya jelas ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur. Supaya kita kalau mati tidak gentayangan. Yesuslah jalan yang lurus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, bahas salib. Memang nabi palsu. Bahas salib, bukan nabi palsu. Sebentar dulu Juma, sebentar dulu Juma. Bisa ya? Ini kan waktu 3 menit. Kalau temanya juga berubah soalnya jadi layar, guys, please. Berubah temanya dia. Ini kan giliranku Juma. Tadi kan waktumu, sekarang kan waktuku. Ini terakhir ya, silakan terakhir, silakan. Percuma, Itu ya? terusin. Oke, Habisin waktunya, silakan. Oke, baik, silakan aku lanjut ya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita, saudara-saudara. Membebaskan kita dari alam kubur. Tapi memang setan ingin kita gentayangan. Setan itu memang menyesatkan kita. Coba substansilah yang dibahas, bukan begitu cara berdebat. Apaan ini curhat? Kayak mananya? Cukup, tinggal waktunya 2 menit, cukup. Habisin, silakan. Kayak Lanjut. Habis ini hentikan aja udah. Silakan. Temanya penyaliban, lo kok larinya kemana-mana orang ini? Kayak mananya? Katanya. Ya silakan habisin bang. 148 lagi silakan. Katanya si Juma pendebat terbaik. Ya udah silakan habisin waktunya. Temanya tadi apa ini? Yang disalib kan? Iya, salib itu untuk. Terus kenapa larinya ke kuburan? Untuk keselamatan. Yesus disalibkan untuk keselamatan. Kayak mana? Katanya berani berdebat. Ya udah habisin waktunya, percuma, silakan. Habisin dulu, baru selesai. Habisin. Janganlah mau ngomong apa? Silakan. Selesai. Cepat kali selesai ya. Betul lah. Aku kan sama Bang Juma. Silakan habisin waktunya lo. Oke. 148 masih ada. Banyak kali cakapmu. Betul lah. Gak nyambung. Lah, ini kan diskusi, jangan lapor-lapor polisi lah. Ini kan tidak ada lapor polisi. Waktu kau ditangkap memang ada yang lapor. Nggak ada tuh. Ya kalau nggak ada yang lapor, kenapa aku bisa di penjara? Selalu lah. Ya, polisi memang menghujat, karena kau menghujat sendiri. Karena kau menghujat. Ini kan edukasi, udahlah. Kalau yang nggak bawa polisi.
Nggak Kamu ada yang yang bawa lapor. polisi Waktu ke kau sana. itu di penjara, tidak ada yang lapor. Itu namanya A1 tanpa laporan. Waktu lu di sidang ada nggak pelapornya? Yang lapor, Nah, ada yang waktu kamu di sidang, memang yang- ada saksi pelapor. Waktu kau ada di yang sidang, lapor, ada Nggak, yang lapor, waktu kau di sidang ada saksi pelapor nggak? ada saksi ahli pun Siapa ada. saksi pelapornya? Siapa siapa namanya itu si Siapa? Hero Teger, Hero Nggak Teger. ada saksi pelapor. Orang di Kagak pengadilan, ada. Pelapor nggak pernah di BAP. Orang dia datang ke pengadilan kok bersaksi. Nggak ada saksi pelapor, nggak ada. Enggak ada katanya orang si Hero Teger datang kok. Nggak ada. Siapa itu Hero Tegar? Nggak tahu itu. Hero Teger yang Ngarang-ngarang aja dia. kok ngarang-ngarang. Ya udah tanya pengadilan negeri Medan. Tanya pengadilan negeri Medan.